Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudzu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita semuanya panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya, di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Lebih-lebih kita hidup sekali di dunia ini oleh Allah diberi petunjuk, diberi jalan untuk menuju surganya Allah dengan cara menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah. Maka wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah berupa Quran hadis jamaah ini. Atas perjuangannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khaira. 3 kalinya bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu, melonggarkan waktu untuk thalabul ilmi, memahamkan diri dalam urusan agama, memahamkan diri dalam urusan ibadah kepada Allah. Maka atas ridhoannya, atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Masih bab membahas tentang sholat menghadap tiang. Nomor hadisnya 502. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Al-Makki ibnu Ibrahim qala hadatsana Yazid ibnu Abi Ubaidin qala, berkata siapa Yazid, kuntu ada aku Yazid, ati datang aku, ma'a Salamata bersama Salamah ibni Aqwa, fayusolli maka sholat siapa Salamah, indal wustawanatin di sisi tiang, alat tiang, indal mushafin di sisi wadah Al-Quran. Jadi tiang yang biasanya digunakan untuk menaruh Al-Quran, ya, seperti di masjid-masjid itu. Di masjid-masjid itu biasanya tiangnya itu ada stainlessnya, yang mana di tiang itu digunakan untuk wadah Al-Quran. Nah, jadi Salamah ini mengerjakan sholat di tiang bangunan, yang mana tiang itu digunakan untuk menaruh Al-Quran. Kayak di Masjidil Haram itu kan ada, ya. Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu tiang-tiangnya ada tempat digunakan untuk menaruh Al-Quran. Fakultu maka berkata aku Yazid, ya Aba Muslim, hai Aba Muslim, aroka melihat aku padamu, tataharro mempersungguh engkau, as-sholata pada sholat,
indah hadhil ustuwanati, di sisi ini tiang. Lalu Yazid bertanya kepada Aba Muslim. Aba Muslim itu ya maksudnya Salamah bin Aqwa. Pak Salamah, saya melihat engkau mempersungguh mengerjakan sholat di tiang ini. Kenapa kok sholatnya menghadap tiang ini? Qala, berkata siapa Salamah, fa ini, maka sesungguhnya aku, ra'aitu, melihat aku, an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku yataharra, mempersungguh siapa Nabi, as-sholata, pada sholat, indaha, di sisi tiang. Kenapa saya kok mempersungguh untuk mengerjakan sholat di depan tiang ini? Karena saya melihat Nabi mempersungguh mengerjakan sholat di depan tiang ini. Jadi saya mengikuti sunnahnya Nabi. Saya mengikuti sunnahnya Nabi. Jadi kalau kita sholat di depan tiang itu boleh. Ya, sholat di depan tiang itu boleh. Kalau sholat berjamaah di antara dua tiang, nah ini yang nggak boleh. Kalau memang kondisinya tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan darurat. Tapi kalau sholat sendiri di antara tiang, nggak apa-apa. Sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid, seperti yang sudah kemarin disampaikan, kalau memang kondisinya darurat, ya maka diperbolehkan sholat berjamaah, ya putus shaf karena ada tiang. Putus shaf karena ada tiang itu diperbolehkan karena dalam keadaan darurat atau jamaahnya banyak. Seperti di pondok-pondok kemarin juga sudah dijelaskan, ya. Di pondok-pondok itu masjidnya ada banyak tiang, kemudian siswa-siswi pondoknya itu ribuan, sehingga ketika sholat berjamaah ya mau nggak mau ya barisannya itu menyelai satu tiang, ya. Nyela-nyela satu tiang itu nggak apa-apa. Hadasana Qobiso kola hadasana Sofyan an Amr ibni Amir an Anas kola, berkata siapa Anas, laqad ra'aitu, niscaya sungguh telah melihat aku, kibaro ashabin nabiyyi, pada polnya sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya batadiruna, balapan mereka, berlomba-lomba mereka, as-sawariyab, menuju tiang, indal maghribi, di sisi azan maghrib. Jadi ketika azan maghrib aku melihat, kata Anas, ketika azan maghrib aku melihat mulia-mulianya para sahabatnya Nabi itu berlomba-lomba untuk menuju tiang, ya, untuk menuju tiang. Jadi istilahnya kalau zaman anak pondok itu sebelum azan maghrib, ya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf barisan pertama. Ketika muadzin hendak mau azan untuk sholat maghrib, ya anak-anak pondok terutama yang siswa-siswi tes itu berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Ini sama seperti para sahabat ketika mau azan maghrib, Anas melihat para sahabat itu berlomba-lomba menuju tiang, ya, menuju tiang masjid. Wazada, dan menambah siapa Syu'bah
an Amr an Anas hatta sehingga yakhruja keluar siapa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba menambahi hadis dari Amr dan dari Anas sampai Nabi keluar. Jadi para sahabat itu berlomba-lomba menuju tiang masjid menunggu Nabi keluar untuk ngimami sholat maghrib ya. Ketika sudah mau azan, para sahabat langsung cepat-cepat datang ke masjid ya, untuk mengerjakan sholat maghrib bersama Nabi. Nah, mereka berlomba-lomba menuju tiang masjid sehingga Nabi keluar dari rumahnya menuju masjid untuk ngimami sholat maghrib. Jadi kalau kita kembalikan ke bab berarti boleh ya, berarti boleh bagi orang yang sholat di depannya tiang sebagai sitrohnya. Babu sholati, babnya sholat baina sawari, di antara beberapa tiang, fi ghairi jama'atin, di dalam selain berjamaah. Babnya sholat di antara beberapa tiang, sholat selain berjamaah. Hadasana Musa ibnu Ismail qala hadasana Juwairiyah An-Nafi' an Ibni Umar qala, berkata siapa? Ibnu Umar. Dakhala, masuk siapa? An-Nabiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baita, pada Baitullah. Wa Usamatu, dan Usama ibnu Zaid, wa Usmanu, dan Usman ibnu Tolha, wa Bilalun, dan Bilal. Fa'atola, maka memanjangkan siapa Nabi, maksudnya lama. Di dalam Baitullah itu mereka lama. Tsumma, kemudian kharaja, keluar siapa Nabi. Jadi Abdullah bin Umar dia berkata bahwa Nabi masuk ke dalam Baitullah disusul Usama, Usman, dan Bilal. Mereka lama di dalam Baitullah. Kemudian Nabi keluar Baitullah. Wa kuntu, dan ada aku Ibnu Umar, awalan nasi, awalnya manusia. Dakhala, yang masuk, ala asarihi, setelah keluarnya Nabi. Jadi setelah Nabi keluar dari Baitullah, Abdullah bin Umar lah orang yang pertama masuk ke dalam Baitullah. Fasa'altu, maka bertanya aku Bilalan pada Bilal. Lalu Abdullah bertanya kepada Bilal, aina, di mana? Sholat siapa Nabi? Pak Bilal, Nabi itu sholatnya di mana? Waktu Nabi berada di dalam Ka'bah, Nabi itu sholatnya di mana? Tempat yang digunakan oleh Nabi untuk sholat itu di mana? Ketika berada di Ka'bah. Qala, berkata siapa Bilal, bainal amudaini, di antara dua tiang, al-muqaddamaini, yang depan keduanya. Lalu Bilal menjawab, tempat Nabi sholat ketika berada di dalam Ka'bah itu, Nabi sholat di antara dua tiang, yang keduanya itu ada di depan. Jadi maksudnya Nabi itu sholat di tengah-tengah tiang, di tengah-tengah dua tiang. Nabi sholat di tengah-tengah dua tiang, karena pada zaman dulu
Ka'bah itu ada 6 tiang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Ka'bah itu ada 6 tiang. Nah, Nabi sholatnya itu ketika masuk dari pintu Ka'bah, Nabi lurus, ya, Nabi lurus, kemudian sholat di antara 2 tiang itu. Berarti menurut hadis ini, kalau sholat di antara 2 tiang itu boleh, kalau sholatnya tidak berjamaah. Kalau sholat sendiri, sholat munfarid, atau sholat sunnah, atau sholat wajib yang dikerjakan dengan sendiri, maka diperbolehkan sholat di antara 2 tiang. Tapi kalau sholatnya berjamaah itu tidak boleh. Kalau sholatnya berjamaah itu tidak boleh. Bolehnya itu dilihat dalam keadaan darurat. Seperti tadi sudah disampaikan. Ini tiang. Kemudian di sini ada makmum, di sini ada makmum, terus di sini ada tiang, di sini ada makmum lagi. Itu diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat. Contohnya masjidnya kecil, jamaahnya banyak, siswa-siswinya banyak, itu hukumnya diperbolehkan walaupun sholat berjamaah. Tapi kalau tidak ada keadaan darurat, masjidnya besar, kemudian yang sholat berjamaah di situ sedikit, kok ada jamaah yang sholatnya di antara 2 tiang, padahal masih ada tempat yang kosong softnya. Nah, ini nggak boleh. Itu tidak boleh, harus mengikuti soft. Ya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk siapa Nabi al-Ka'bata, pada Ka'bah, wa Usama, dan Usama ibn Zaid, wa Bilalun, dan Bilal, wa Utsmanu, dan Utsman ibni Tolhah al-Jahabi. Utsman ibnu Tolhah ini sebagai juru kunci Ka'bah atau yang membawa kunci Ka'bah. Jadi ketika Nabi mau masuk, ya berarti Nabi mencari Utsman ibnu Tolhah karena yang membawa kunci Ka'bahnya dia. Fa'aqlaqaha, maka mengunci siapa Utsman ha pada Ka'bah, alaihi, atas Nabi. Wa makasa, dan diam siapa Nabi fiha, di dalam Ka'bah. Setelah Nabi, Usama, Bilal, Utsman masuk ke dalam Ka'bah, lalu pintu Ka'bah dikunci oleh Utsman. Nabi berada di dalam Ka'bah, diam, ya, maksudnya lama di Ka'bah. Fasa'altu, maka bertanya aku Bilalan, pada Bilal. Aku Abdullah bin Umar. Hina kharaja, ketika keluar siapa Nabi. Ma, apa sona'a, yang mengerjakan siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi keluar dari Ka'bah, Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan Nabi di dalam Ka'bah? Qala, berkata siapa Bilal, Ja'ala, menjadikan siapa Nabi amudan, pada 1 tiang, an yasarihi, dari sebelah kirinya Nabi.
sebelah kirinya Nabi. Wa amudan, dan 2 tiang, an yaminihi, dari kanannya Nabi. Dari kanannya Nabi. Wa salasatun, dan 3 a'midatin, beberapa tiang, wara'ahu, di belakang Nabi. Jadi 1 tiang berada di sebelah kiri Nabi, 2 tiang berada di sebelah kanannya Nabi, dan 3 tiang berada di belakangnya Nabi. Jadi prakteknya Nabi masuk ke dalam lewat pintu Ka'bah itu lurus mentok. Ya, disitulah Nabi sholat di belakang tiang Ka'bah. Ya, di belakang tiang Ka'bah. Sebelah kanannya ada 2 tiang, sebelah kirinya di belakangnya itu ada 3 tiang. Sekarang Ka'bah itu, ya, kalau dulu ya tiangnya itu ada 6. Kalau sekarang cuma 2 tiang. Kalau pengen tahu ya ayo ajak baliknya jalan-jalan ke Mekah, ya. Nanti ditunjukkan itu loh, di dalamnya itu ada 2 tiang, ya. Karena memang untuk masuk dalam Ka'bah itu nggak sembarang orang. Ya, nggak sembarang orang bisa masuk dan sholat di dalam Ka'bah. Wakana, dan ada apa baitullah yauma idin, pada hari itu. Nah, ini ala sitati a'midatin, atas 6 tiang. Pada waktu itu Baitullah atau dalam Ka'bah itu terdapat 6 tiang. Suma kemudian sholat siapa Nabi, sholat di situ. Dengan berjalannya waktu akhirnya direnovasi, ya, direnovasi oleh Umar, Utsman. Waqala, dan berkata lana kepada kami Imam Bukhari, siapa? Ismailun, Ismail. Hadasani, bercerita ni kepadaku Ismail, siapa? Malikun, Malik. Waqala, dan berkata siapa Malik, amudaini, 2 tiang, an yaminihi, di sebelah kanannya Nabi. Sebelah kanannya Nabi. Kalau di atas wa amudan lafadznya. Tapi kalau di hadisnya Malik itu lafadznya amudaini. Intinya sama, yaitu 2 tiang di sebelah kanannya Nabi. Itu. Jadi intinya boleh, ya, mengerjakan sholat di antara 2 tiang kalau sholatnya itu tidak berjamaah. Hadasana Ibrahim ibnu Mundir, qala hadasana Abu Dhamrah, qala hadasana Musa ibnu Uqbah an-Nafi anna Abdullah, sesungguhnya Abdullah iku kana, ada siapa Abdullah, idza dakhala, ketika masuk siapa Abdullah, al-Ka'bata, pada Ka'bah, masya, berjalan siapa Abdullah, kibala wajahihi, ke arah wajahnya, maksudnya lurus dari pintu Ka'bah. Hina yadkhulu, ketika masuk siapa Abdullah. Waja'ala, dan menjadikan siapa Abdullah al-baba, pada pintu Ka'bah, kibala dhuhrihi, arah punggungnya Abdullah, maksudnya belakang. Jadi ketika Abdullah masuk ke dalam Ka'bah, dia berjalan lurus
sampai dia masuk ke dalam Ka'bah dan dia menjadikan pintu Ka'bah di belakangnya. Jadi di belakang, lurus ya, pintu Ka'bah di belakang. Famasya, maka berjalan siapa Abdullah, hatta sehingga yakuna ada bainahu antara Abdullah wa baina jidari dan antara tembok aladi yang kibala wajhihi, arah wajahnya Abdullah, qoriban dekat, min salasati atru'in, dari 3 dirok. Sholat, maka sholat siapa? Abdullah. Jadi setelah masuk, Abdullah berjalan terus sampai mau mentok tembok Ka'bah. Dari pintu Ka'bah masuk lurus sampai mau mentok tembok Ka'bah, kira-kira 3 dirok dia berhenti. Kira-kira 3 dirok dia berhenti dan Abdullah sholat di situ. Yatawakho, mempersungguh siapa Abdullah, al-makana, pada tempat, alladhi yang akhbarahu, mengkhabarihu pada Abdullah, bihi, dengan tempat siapa, Bilalun, Bilal. Di tempat itulah Abdullah mempersungguh di dalam sholatnya, yang mana Abdullah diberitahu bahwa tempat itu pernah digunakan sholat oleh Nabi, yang disampaikan oleh Bilal. Abdullah, ya di situ itu Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat ketika berada di dalam Ka'bah, ya di tempat itu. Ana Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat siapa Nabi, fihi, di dalam tempat. Qala, berkata siapa Abdullah, walaisa, dan tidak ada, ala ahadina, atas salah satu kami, opo baksun, bahaya. Insholah, bahwasanya sholat siapa ahad, fi ayyi nawahi, dari mana penjuru, maksudnya ruangan Baitullah, fi ayyi nawahiya baitin, dari mana penjuru Baitullah, sya'a, yang mengendaki siapa ahad. Lalu Abdullah menyampaikan bahwa tempat yang digunakan oleh Nabi sholat di dalam Ka'bah itu bukan tempat patokan untuk sholat di dalam Ka'bah. Artinya sholat di mana saja penjuru Ka'bah itu boleh. Sholat di mana saja di dalam penjuru Ka'bah itu boleh. Jadi nggak harus di tempat yang Nabi gunakan untuk sholat. Nggak harus di situ. Hukumnya sama. Hukumnya sama. Bahkan sholat di belakang makom Ibrahim itu pahalanya sama sebagaimana sholat di dalam Ka'bah. Bagaimana sholat di dalam Ka'bah, sama pahalanya. Itu. Jadi intinya kalau kita kembalikan ke bab bahwa sholat di antara 2 tiang, kalau sholatnya itu sendiri itu diperbolehkan, tidak dosa, tidak apa-apa. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan.
bagaimana kisah selanjutnya dalam ibadah sholat di Masjidil Haram atau di Ka'bah, jangan kemana-mana, tetap di Sahih Bukhari. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.